Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kepada Bapak, Ibu, dosen penguji UKM PPG batch 2 tahun 2025. Hari ini pada tanggal 30 Januari 2025. Perkenalkan, nama saya Saripudin. Saya pendaftar UKM PPG tahun 2025. Saya hari ini akan melakukan uji kinerja di kelas 11 DKP 2 dengan judul Menebarkan Islam dengan Santun dan Damai melalui dakwah, khutbah, dan tablik. Semoga hari ini Allah SWT memperlancar saya dalam melakukan proses video real hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik? Baik. Ya, alhamdulillah. Tahu pembelajaran untuk hari ini apa pembelajarannya? Belum tahu. Ya, belum tahu. Sebelum berdoa, sebelum belajar mari kita berdoa. Semoga hari ini pembelajaran hari ini diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua untuk memimpin doa pelajaran hari ini. Tupai. Silakan, ketua. Setelah berdoa mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ya ada. Ya, Bapak absen dulu ya. Abdul Rafi ada? Jin. Jadi yang tidak hadir siapa tadi? Abdul Rafi sama? Ya, Nurmilawati. Sakit? Ada lagi? Ada. Siapa lagi? Adit. Ya, Adit. Terus ada lagi? Ya, Jaki. Jaki, apa kabarnya? Alpa. Kemudian siapa? Oh, Rian. Ya, Rian ini sering sakit ya. Adakah lagi yang sakit atau izin atau Alpa? Ya, cukup ya. Terima kasih. Ya, Rifki satu ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya kan biasanya kita ada membaca surah-surah pendek. Sebelum belajar, maka kita baca sedikit surah pendek, dimulai dengan surah kuliah aja lah, dari kuliah sekitar 4 ayat aja gini lah. Ya, kuliah sampai qul huwallahu ahad. Silakan. Pimpin ketuanya. Bismillah.
nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Billahul azim. Alhamdulillah kita sudah membaca surah pendek. Semoga semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, selanjutnya kita memasuki materi pembelajaran hari inilah. Jadi materinya adalah menebarkan Islam, dakwah, khutbah, dan tablik secara santun dan damai. Ada yang ingat pembelajaran minggu kemarin? Apa pembelajarannya? Tentang dakwah juga lah. Nah, karena yang dulu-dulu juga. Inilah menebarkan khutbah Islam dengan santun dan damai. Nah, tujuan pembelajarannya ya, kalian peserta didik mampu menjelaskan perbedaan dakwah, khutbah dan tablik. Ya, untuk kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis contoh dakwah yang santun dan damai. Yang ketiga, peserta didik mampu menghasilkan karya berupa video atau konten ya sesuai dengan temanya, yaitu tentang teknologi lah, yaitu video atau konten dakwah bertema dengan santun dan damai. Pendahuluan dulu lah. Islam itu mengajarkan penyebaran ajarannya dengan santun dan damai lah. Kenapa jadi hal demikian? Ada yang tahu? Ya, karena Islam itu adalah agama yang damai dan penuh rahmat lah. Yang kedua, dakwah, khutbah dan tablik adalah metode atau cara utama untuk menyampaikan pesan Islam. Yang ketiga, teknologi itu atau disebut dengan tepat, teknologi, pedagogi, konten dapat digabungkan untuk pembelajaran yang efektif lah, yang berpengaruh atau efisien. Ini tentang teknologi lah, kalian mungkin lebih tahu tentang teknologi karena kalian adalah DKP lah, divisi apa artinya? Ya divisen ya siswa. Nah, teknologi aplikasi. Nah, maksud teknologi di sini kan maksudnya siswa itu mampu mengaplikasikan, mempresentasikan untuk penyampaian, ya kan? Karena harus ada, kan zaman sekarang kan sudah modern, ya kan? Nah, sudah canggih. Jadi nggak
kadang nggak perlu pakai buku, kadang-kadang. Nah, dengan HP pun jadi lah. Dan juga berkomunikasi dengan orang lain pun dengan jarak jauh jadilah. Nah, karena sudah zaman modern. Nah, kemudian media sosial sebagai sarana modern sebagai sarana dakwah modern. Kemudian video pendek inspiratif untuk memotivasi audiens. Nah, jadi insya Allah nantinya mungkin ada kita kasih tahu contoh-contoh videonya lah. Nah, kita share maksud Bapak. Nah, pedagogik maksudnya kemampuan diskusi interaktif untuk menggali pemahaman kalian. Kemudian siswa simulasi khutbah, dakwah dan tablik dalam kelompok. Kemudian kolaborasi dalam pembuatan proyek lah. Lembar kerjanya mendiskusikan konsep dakwah, khutbah dan tablik lah. Bisa berupa teks khutbah atau bisa membuat peta konsep di Canva atau di lainnya yang kalian ketahui, yalah, sesuai dengan kemampuan kalian lah, yang sudah mungkin bisa lebih dari ini lah, mungkin dari Canva atau Kahoot atau macam-macam kan sekarang ini sampai ke macam-macam, ada Quizzes macam-macam lah. Nah, jadi sudah modern. Nah, jadi kalian itu yang memvariasikannya lah. Jadi buat atau mencari konten video tentang dakwah, siapa ulama kalian yang kalian sukai, kemudian khutbah dan kemudian tablik. Nah, cari ustadz-ustadznya misalnya yang kalian sukai lah, bagi kelompoknya, dan nantinya kalian akan mempraktikkan dakwah, khutbah dan tablik tersebut lah, buat teksnya dan dipraktikkan lah. Nah, itu aja tugasnya. Ya, silakan untuk merundingkan untuk berbagi kelompok dari kelompok 1, 2 dan 3. Silakan buat seperti bundaran gitulah supaya ada kegiatan kalian. Video kontennya boleh berupa Agim atau siapa boleh ya. Kemudian seterusnya setelah video kalian itu mempraktekannya lah. Nah, jadi ada satu kameramennya juga lah, kameramen untuk memvideo lah kawannya lah gitu lah. Dibagi Bapak, sini khutbah, dakwah, tablik Ya, Bapak. dakwah ya dibagi. Di sini dakwah, di sini khutbah, sini tablik lah. Ya. Sini Bapak, tablik kah? Khutbah. Di sini khutbah. Nggih. Tadi sini dakwah kan? Oh, dakwah. Dakwah di sana tadi apa? Ya, dakwah salah. Dakwah untuk siswinya. Sini tablik, sini khutbah. Lah khutbah untuk ya, khutbahnya boleh Idul Fitri boleh juga atau yap. Yang kalian aja lah. Kalian senang. Cari teksnya aja loh Pak. Cari teksnya aja loh. Ya, cari teksnya. Cara khutbah. Teksnya. Khutbahnya kan ada berapa? Ada rukunnya ada 5. Oke, Penjelasannya kemudian ya itu teksnya dicari juga misalnya di NU online atau di mana itu. Nah, teksnya banyak. Jadi ngerti aja lah sudah untuk membuat khutbahnya ya lah. Nah, baik. Temanya tadi di sini. Temanya tadi gimana? Ya, coba. Temanya ya. Nah, jadi kelompok 3 nantilah buat khutbahnya, rukun-rukun khutbahnya serta teksnya ya. Nah, dibuat rukun khutbah itu seperti alhamdulillah, kemudian sholawat, wasiat, kemudian Al-Qur'annya, kemudian yang terakhir membaca doa lah untuk umat muslim. Nah, itu dibuat lah. Siap. Ya, kelompok dakwah gini dulu lah. Kelompok dakwah silakan maju presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok dakwah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Zahra Farah Anissa. Nama saya Aulia Dina Febrianti. Nama saya Syifa Rizky Amalia. Nama saya Nuriski Amalia.
Nama saya Halwa Ajuina. Nama saya Nur Hafijah. Nama saya Muhammad Wildan. Pengertian dakwah. Dakwah merupakan istilah dalam bahasa Arab yang artinya adalah ajakan. Dakwah merupakan suatu kegiatan yang bersifat menyerukan, mengajak, ataupun menyeruk pada manusia agar menempuh kehidupan di jalan Allah. Tujuan dakwah diwajibkan bagi seorang muslim tentunya untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut berapa tujuan dari dakwah. 1. Wujud dari kebahagiaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajak untuk selalu menaati serta mengikuti ajaran agama Islam. Hadis tentang dakwah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak kuasa, maka dengan lisannya. Jika tidak kuasa dengan lisannya, maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman." Hadis tersebut merupakan perintah untuk setiap muslim agar menegakkan dakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Contoh teks dakwah. Kebahagiaan hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah. Kebahagiaan sejati bukanlah harga atau kedudukan, melainkan iman dan amal soleh. Allah berfirman, barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, pasti kami berikan kehidupan yang baik. Mari jadikan iman dan amal soleh sebagai jalan hidup agar meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas perhatian serta waktu yang telah diberikan. Kami berharap presentasi ini bisa memberikan wawasan yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah bagus lah, alhamdulillah. Penyampaiannya dan untuk presentasinya sudah alhamdulillah bagus. Jadi insyaallah kita kasih nilai 89 lah, karena mereka menggunakan teknologi lah sesuai dengan pembelajaran hari ini ya kan, menggunakan teknologi lah. Mari maju untuk kelompok 2 tentang tablik. Nah, silakan. Ya, mungkin ada kemiripan ya nggak apa-apa lah. Yang penting isinya beda ya. Ya. Sama-sama menggunakan teknologi Canva lah ya, ini Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah penjelasan tentang tablik. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emrama Al-Fasya. Nama saya Muhammad Rangga Revaldi. Nama saya Muhammad Fadilah. Saya Muhammad Hafiz Ansori. Saya Muhammad Madudin Akwarismi. Saya Ahmad Asrori Ishak. Saya Arkan Atay Ramadan. Saya Muhammad Abraja. Saya Balai Syamid Birusadi. Pertama-tama pada penjelasan tablik. Tablik adalah kegiatan yang menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Tablik merupakan salah satu sifat wajib yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Contoh dakwah. Yang pertama, mengajarkan pentingnya bersedekah dan berinfak pada orang yang membutuhkan. Lalu, mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Memanfaatkan dakwah tablian adalah untuk mengingatkan pemahaman, pendalaman keamanan dan mengajarkan umat Islam untuk berbuat baik. Itu saja penyampaian dari kelompok kami, dan mohon maaf jika kekurangan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi pemaparan dari kelompok tablik lah, kelompok 2. Sudah bagus ya, untuk penyampaian bagus. Cuman contoh tabliknya lah kurang disampaikan, dan juga videonya masih belum dipaparkan lah.
Nah, itu harus dipaparkan. Ya, kita kasih nilai ya 88 lah ya, masih bagus lah. Karena mereka juga menggunakan teknologinya masih lah. Ya, lanjut lagi untuk kelompok khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok khutbah ingin mempresentasikan tentang khutbah. Sebelum itu, perkenalkan saya Zulkifli. Saya Muhammad Yuli Akbar. Saya Ahmad Ridani. Saya Muhammad Amin. Saya Ahmad Hafiz Khalidi. Saya Muhammad Riyad. Saya Muhammad Dafa Antasari. Saya Muhammad Farah Al-Akbar. Saya Muhammad Fadli Rahman. Berarti yang ini dulu lah. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله Alhamdulillahillazi hadana lahaza wa ma kunna lanahtadi laula anna hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, khotib ingin mengingatkan diri sendiri dan hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini mengingatkan kita untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Namun, di era modern ini, banyak tantangan yang dapat melemahkan keimanan kita. Teknologi, media sosial, dan berbagai hal lainnya sering kali melalaikan kita dari mengingat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, ada 3 cara utama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di tengah tantangan era modern ini. Yang pertama, menjaga hubungan dengan Al-Quran, yaitu menjaga, memahami, dan mengamalkan Al-Quran adalah cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, bukan hanya bacaan semata.
Yang kedua, memperbanyak zikir dan doa, yaitu ingat Allah dan dalam setiap aktivitas kita. Dan zikir dan doa, hati kita akan lebih tenang dan terhindar dari kesibukan dunia yang melalaikan. Ketiga, memperkuat ukhuwah Islamiyah, yaitu bergabunglah dalam komunitas atau kelompok yang mendukung nilai-nilai keislaman. Dengan saling menasehati dalam kebaikan, keimanan kita akan lebih kokoh. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kita jadikan hidup ini sebagai ladang amal untuk meraih ridha Allah. Jangan biarkan dunia ini melalaikan kita dari tujuan akhir kehidupan, yaitu bertemu dengan Allah dalam keadaan yang diridhoinya. Bacaan dulu. Bacaan Pak, ikam deh. Ikam dulu, ikam dulu. Ketiga. Baik, ketiga. Berdoa. Oh iya, gini. Ada dong. Nama. Aduh, udah inget dah. Gue nyawak lagi. Pipi, kamu kepanjangan Kip. Masyarakat sih. Kepanjangan. Belum. Pipi, kamu Pipi. Nah, ini baca ini aja. Mana? Baca ini aja. Yang itu ini yang Arabnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Muhammadillah Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma qalli Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahyahu wal 'alal mu'afin dinin waqtim lana minal kabil khairir wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan terus berusaha menjalankan amal kebaikan. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diberi keberkahan dalam hidup dan diridhoi oleh Allah. Jangan lupa, mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, agar Allah memberikan pertolongan dan kekuatan kepada mereka. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Aqimis shalah, inna sholati kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, begitulah untuk simulasi tentang khutbah. Nah, beri apa dulu buat kawan-kawan. Nanti mereka akan menjelaskan tentang apa itu pengertian tentang Jumat, tentang Jumat. Pengertian Pengertian yang pertama, pengertian khutbah Jumat. Khutbah Jumat adalah pidato keagamaan yang disampaikan oleh khatib sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Khutbah ini merupakan salah satu rukun sah dalam sholat Jumat yang berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan nasihat, ilmu, dan pengingat kepada jamaah agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kedudukan khutbah Jumat dalam Islam. Khutbah Jumat memiliki posisi penting karena merupakan bagian dari ibadah saat Jumat.
Rasulullah SAW secara konsisten menyampaikan khutbah setiap kali sholat Jumat, sehingga menjadi sunnah yang wajib diikuti oleh umat Islam. Firman Firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wazarul bai'a zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 3. Rukun khutbah Jumat. Agar khutbah Jumat sah, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi. 1. Memuji Allah dengan kalimat tamhid seperti Alhamdulillah. 2. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. 3. Memberikan nasihat tentang takwa. 4. Membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah. 5. Mendoakan kaum muslimin dalam khutbah kedua. Yang keempat, syarat khutbah Jumat. Untuk memenuhi syarat sah khutbah, khatib harus memperhatikan hal berikut. 1. Disampaikan sebelum pelaksanaan salat Jumat. 2. Dilakukan dalam 2 bagian, 2 khutbah. 3. Khatib berdiri jika mampu dan duduk sejenak di antara 2 khutbah. 4. Dilakukan di tempat salat Jumat. 5. Khatib dan jamaah wajib laki-laki, balik dan berakal. 6. Isi khutbah harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh jamaah. 5. Isi khutbah Jumat, khutbah biasanya berisi: 1. Pujian kepada Allah. 2. Salawat kepada Rasulullah. 3. Nasihat tentang keimanan, ketakwaan, dan amal saleh. 4. Peringatan tentang dosa, kematian, dan akhirat. 5. Isu-isu aktual yang relevan dengan kehidupan umat. 6. Hikmat khutbah Jumat. Khutbah Jumat memiliki banyak hikmah, di antaranya: 1. Sebagai sarana dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam. 2. Mengingatkan jamaah agar tetap bertakwa kepada Allah. 3. Memberikan solusi atas permasalahan umat berdasarkan ajaran Islam. Yang 4. Mempercepat hubungan antara jamaah dengan agama. Dengan memahami pentingnya khutbah Jumat, umat Islam diharapkan dapat memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan keimanan dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kami tentang khutbah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus buat kelompok 3 lah. Ya, tentang dakwah. Alhamdulillah sangat bagus. Nah, di sini ada tentang dakwah yang sudah di-share oleh kelompok 3 tadi lah. Kita dengar 1 menit lah. Nah, sedia setumat aja lah. Sebentar aja. Nah, ini kan ada shareannya. Nah, tadi mereka sudah memberikan lengkap lah dengan videonya, kontennya. Karena tepak itu salah satunya ada konten lah. Teknologinya ada. Nah, maksud Bapak kalian share lah. Nah, itu tadi. Khutbah Jumat. Edukasi, motivasi, dan seni. Jika Anda baru saja mengikuti video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe, oke? Nah, kalian bisa lihat. Assalamualaikum
Nah, jadi itu khatibnya kayak tadi lah, kayak simulasi tadi lah. Bentar. Ya, kita percepat agar tidak terlalu karena tadi sudah lah. Nah, jadi sampai tunggu ya. Nah lah. Nah, sampai rukunnya, paling tidak sampai rukunnya dulu lah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم فيغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Nah, itu tadi lah untuk simulasi yang kedua lah. Nah, jadi sudah ada kontennya untuk kelompok 3 tadi lah khutbah. Nah, jadi sudah bagus ya, Bapak beri nilai 90 lah atau 91 ya. Ya beri plus ya, karena sudah lengkap. Nah, jadi refleksi hari ini, apakah yang kalian rasakan untuk pembelajaran hari ini, apakah bermanfaat dan menyenangkan aja kah? Ya, menyenangkan aja ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah untuk menyenangkan. Nah, coba simpulkan satu persatu untuk kesimpulan hari ini. Kelompok 1 dakwah. Kesimpulannya apa? Menurut pemikiran kalian, pendapat kalian? Ya, silakan. Kesimpulannya? Menurut kami dakwah itu penting bagi umat muslim karena itu bisa memberikan ilmu pengetahuan yang lebih tentang agama Islam. Ya, bagus. Beri aplaus buat kelompok 2. Ya, coba kelompok tablik. Tadi kesimpulannya apa tadi? Sama. Ya, silakan. Ya, menurut kalian tentang tablik, kesimpulannya apa tablik itu? Kesimpulan tadi. Kesimpulan tadi. Kemana? Tahu kesimpulan tablik. Kira kesimpulan pelajaran hari ini. Manfaat tablik itu adalah untuk kita bisa meningkatkan pemahaman tentang materi kita, yaitu tablik, untuk memperdalam keimanan kita dan juga mengajak umat Islam untuk bisa melakukan tablik gitu. Ya, beri aplaus buat kelompok 2. Menyampaikan sesuatu. Ya, kelompok 3. Jadi kalian yang menyimpulkan lah kesimpulannya. Ya, definisinya boleh. Kesimpulan itu boleh jadi definisinya atau gimana? Ya. Pemikiran kalian. Pesan-pesan untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah, mengajak untuk berbuat baik atau mengingatkan untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya, beri aplaus buat kelompok. Ya, alhamdulillah sangat bagus untuk kelompok 1, 2, dan 3 dakwah, khutbah, dan tablik. Ya, mungkin sampai di sini aja untuk pertemuan kita. Maka kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Nah, kita akhiri sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.